Terima kasih udah Elvi Malano ya, kakak saya, abang saya, teman dulu kos-kosan di Cisitu Baru ya udah Elvi ya. Selamat pagi juga Mbak Dina, yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Alumni Bang Ridwan, Ibu Penny, dan juga Pak Menkes yang mungkin masih dalam penerbangan, dan juga kepada semua rekan-rekan alumni yang hadir pada webinar ini. Terima kasih atas undangan ini juga kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk bisa memberikan semacam sharing lah ya, apa sih yang kita lakukan dalam menghadapi masa pandemik ini. Ada lesson learn yang sangat berharga bagi saya dan juga bagi kami di Bio Farma ya, pada saat kita mengalami pandemik ini ya. Bio Farma ini kan sudah merupakan holding farmasi, sekarang kita bertiga, ada Bio Farma, ada Kimia Farma, ada Indo Farma. Dan pada saat awal-awal pandemik itu, kita merasakan lah bahwa betapa ketahanan kesehatan kita itu memang bisa kita katakan tidak siap ya. Tapi tidak hanya kita saja, negara-negara besar dunia juga mengalami hal yang sama. Sehingga pada saat itu terjadilah pertarungan supply dan demand ya. Di mana supply-nya sangat terbatas, demand-nya juga sangat luar biasa besarnya. Sehingga banyak negara-negara, terutama negara kaya, mereka itu memang karena dengan kekuatan ekonominya mereka memang melakukan semacam membeli dalam jumlah besar terhadap semua kebutuhan untuk menangani pandemik ini. Karena memang kondisinya emergensi. Nah dari sana kami melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang juga dengan jumlah penduduk yang banyak, kita juga harus mampu mengeluarkan semacam strategi untuk kondisi emergensi ini. Karena kalau kita berpikir dengan cara normal, kita pasti akan ketinggalan. Nah, untungnya lah dalam kondisi pandemi ini saya melihat adanya suatu kolaborasi yang luar biasa ya. Baik antara kami dari industri dengan pemerintah, dengan diplomasinya, dan juga dukungan dari regulator seperti Ibu Penny dan tim Badan POM-nya, dan juga dari masyarakat yang mereka memang mempunyai akses terhadap supply, apakah itu alat kesehatan, apakah itu obat, dan juga vaksin yang ada di bawah tanggung jawab kami. Jadi teman-teman semua, kondisi emergensi ini memang harus kita hadapi. Akan banyak sekali pro dan kontranya, akan banyak sekali ketidakpuasan, tapi kami yakin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, kita bisa bersatu, karena kondisi emergensi inilah justru yang menjadi ujian kita untuk bisa keluar daripada. Insya Allah dengan semua kekompakan kita akan bisa keluar dari kondisi ini. Nah baik, untuk beberapa menit ke depan saya akan coba share beberapa hal yang berhubungan dengan vaksin ya. Terutama karena memang kami dari Bio Farma memang mempunyai tanggung jawab untuk supply vaksin, untuk pengadaan vaksin itu sendiri. Dan kita juga melihat bahwa kondisi seperti ini memang mau tak mau kita harus memiliki strategi yang clear ya. Apakah itu yang bersifatnya jangka pendek, apakah itu bersifat jangka menengah, dan juga sifat jangka panjang nanti yang untuk kemandirian kesehatan nasional Indonesia. Nah kalau kita bicara tentang vaksin ya, pengadaan, memang kita ada 3 strategi yang kita lakukan seperti disampaikan di atas tadi. Pertama memang yang short term. Short term ini mau tak mau kita memang harus segera mendapatkan akses terhadap suplai vaksin itu sendiri. Inilah yang kita lakukan ya, dengan melakukan impor terhadap produk jadi ya. Yang kita lakukan pertama kali dengan Sinovac, kita sudah mendapatkan 3 juta ya dosis yang nanti akan kita peruntukkan untuk prioritas para tenaga kesehatan kita. Kemudian di samping itu kita juga sudah ada beberapa agreement yang kita dilakukan dengan beberapa produsen vaksin, apakah itu dengan Novavax, apakah itu dengan AstraZeneca, dan itu juga dengan Pfizer. Ini juga dalam progres untuk segera kita mendapatkan komitmennya. Tapi itu tidak cukup, karena kita tahu persis bahwa jumlah orang di Indonesia yang harus divaksin ini memang luar biasa. Untuk bisa membentuk yang namanya herd immunity, berdasarkan hitungan terakhir dari Kementerian Kesehatan, itu dibutuhkan lebih kurang sekitar 181 juta masyarakat yang harus divaksin. Dan kalau satu orang itu harus disuntik 2 kali ataupun 2 dosis, artinya kita membutuhkan lebih kurang 362 juta dosis. Apalagi kita juga harus membuat semacam backup plan, di mana kita tambahkan semacam backup plan dari jumlah dosis itu, sehingga total jumlah dosis yang kita butuhkan, kalau berdasarkan diskusi terakhir ya, dan sudah menjadi ketetapan di Kemenkes, kita membutuhkan lebih kurang 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta rakyat Indonesia.
untuk membentuk yang namanya herd immunity itu. Sehingga memang strategi short term ini harus kita combine juga dengan mid term. Mid term ini sebenarnya juga masih short term sebenarnya. Tapi ini tujuan kita adalah kita tidak bergantung hanya kepada suplai vaksin jadi saja. Tapi kita juga harus bisa memproduksi vaksin itu sendiri, karena memang kita masih ada nanti yang untuk kedepannya bagaimana Bio Farma nanti dan juga dengan industri farmasi lainnya untuk masalah kemandirian, kita harus mampu memproduksi vaksin sendiri yang tentunya lagi dalam proses pengembangannya yang dilakukan oleh beberapa lembaga perguruan tinggi seperti yang tadi disampaikan Bu Penny, yang itu kita sebut dengan vaksin merah putih. Jadi midterm strategi memproduksinya latihan kita. Di samping kita juga latihan untuk menyiapkan suplainya, tapi juga untuk latihan kita untuk nanti memproduksi vaksin merah putih yang lagi tahap pengembangan. Dan tentunya ini kita tidak boleh berhenti di sini, kita juga harus punya long term strategi. Long term strateginya artinya bagaimana kita bisa menyiapkan tidak hanya dari sisi kapasitas produksi. Sampai hari ini sebenarnya kalau kita bicara tentang industri vaksin, memang di Indonesia baru Bio Farma lah satu-satunya produsen yang mendapatkan izin ya dari Badan POM untuk memproduksi vaksin. Padahal seperti disampaikan oleh Ibu Penny tadi, ada beberapa industri farmasi yang mereka sebenarnya siap ya, untuk bekerja sama, tapi memang mereka memiliki izin ataupun fasilitas produksi mereka yang harus segera di-upgrade untuk bisa eligible untuk memproduksi vaksin ini. Oleh sebab itu, long term strategi ini juga harus kita siapkan dari sekarang, tidak hanya dari sisi capacity, tapi juga dari penguasaan teknologi. Kita juga seperti teman-teman ketahui, nanti akan kelihatan di slide saya ke depannya, ada beberapa teknologi baru yang muncul dalam COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya semua teknologi ini juga harus segera kita mampu kuasai, karena kita juga tidak tahu nih, nanti ke depan akan terjadi lagi pandemi seperti apa, mudah-mudahan tidak. Tapi dalam demi mandiri kemandirian kesehatan, tentunya kita bangsa Indonesia harus sanggup untuk menyiapkan semuanya. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang luar biasa, tentunya kita juga lebih baik untuk penanganannya dibandingin sekarang. Nah, dari beberapa strategi tadi, kami karena memang tugas dari penugasan kepada Bio Farma itu adalah untuk menyediakan suplai. Sehingga kita melakukan berbagai macam komunikasi dengan semua produsen-produsen yang sudah siap, terutama yang sudah ataupun lagi menjalani yang namanya uji klinis tahap 3. Jadi sampai hari ini kita sudah berkomunikasi dengan lebih kurang dari 5 atau 6 produsen vaksin, 6 sebenarnya yang sudah komunikasi, tapi satu saya tampilkan di slide ini. Pertama dengan Sinovac. Ya, Sinovac ini sebenarnya adalah produsen vaksin yang secara platform, ya, ini adalah platform yang puluhan tahun sudah teruji. Sebagian besar vaksin yang ada, yang kita lakukan sekarang program vaksinasinya, ini adalah berdasarkan platform yang ini. Ya. Kemudian juga ada AstraZeneca dengan platform adenovirusnya. Ini adalah platform baru ya yang mereka kembangkan bekerjasama dengan Oxford University dari Inggris untuk menciptakan juga satu vaksin COVID. Tapi memang vaksin baru yang muncul pada saat COVID ini. Kemudian di samping itu juga ada Pfizer bersama dengan BioNTech sebagai pemilik platformnya, di mana mereka mengembangkan platform yang namanya mRNA. Ini memang suatu terobosan baru, kecepatannya juga sangat bagus, dan hasil dari uji klinisnya yang kalau kita baca di media, di mana mereka mengatakan efikasinya juga bagus. Tapi ini juga, kita juga memiliki banyak hal yang harus kita sikapi dari pemilihan vaksin ini, karena mereka secara long term, mereka juga belum teruji. Kemudian Novavax ini dia dengan platform protein rekombinannya, ini juga di samping yang integrated, ini juga platform yang juga sudah cukup teruji. Kemudian Moderna dia memiliki beberapa memiliki kesamaan dengan Pfizer BioNTech. Nah, tentunya semua vaksin yang kita pilih ini kita juga harus lihat ya, tidak hanya dari sisi jumlah suplainya ataupun komitmen mereka yang mereka berikan kepada Indonesia, tapi kita juga melihat nanti dari kemudahan dari distribusinya gitu. Karena seperti disampaikan tadi, kita tidak mau vaksin yang sebenarnya bagus, tapi karena sistem distribusinya tidak bagus, itu juga bisa mengakibatkan mutu dari vaksin ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Nah, ini juga kita jadikan pertimbangan. Sebagai contoh, Pfizer dengan kondisi penyimpanan dia yang ultra low temperature, minus 70. Apakah ini cocok
seandainya diberikan ke Indonesia, karena kita dengan bentuk geografis kita yang kepulauan, tentunya ini sangat tantangan yang sangat besar. Tapi juga bukan berarti tidak bisa. Kita bisa melakukan semacam prioritas, mungkin bahwa untuk vaksin tertentu dengan kondisi tertentu mungkin hanya bisa kita berikan ke kota besar, sementara untuk vaksin-vaksin yang lain yang mungkin dengan kondisi penyimpanan yang lebih familiar dengan kita, mungkin kita bisa berikan dengan konsep yang nationwide. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan ini memang kita pertimbangkan dengan baik, ya. Kita juga berdiskusi dengan semua komunitas, para pakar virologi, epidemiologi, kita juga komunikasi dengan ITAGI, kita juga komunikasi dengan Komnas, komunikasi dengan Kemenkes, komunikasi BPOM, semua stakeholder yang relevan dan bertanggung jawab dalam penanganan pandemi ini kita lakukan komunikasi sehingga nantinya kita bisa memberikan semacam kepastian terhadap suplai vaksin yang bisa digunakan di Indonesia. Nah, dari semua vaksin yang ada itu juga kita juga memiliki persyaratan ya, dari Kemenkes juga bahwa semua vaksin yang akan masuk di Indonesia itu mereka sudah memiliki yang namanya EUA. Dan ini nantinya tentu adalah tugasnya dari Badan POM nanti yang akan memberikan keputusan apakah vaksin ini layak untuk diberikan di Indonesia. Nah, di samping itu juga ada satu isu lain di Indonesia kalau kita bicara vaksin, yaitu masalah kehalalan ya. Karena memang ini juga kita punya pengalaman sangat berharga di tahun 2018 ketika ada kejadian luar biasa terhadap rubella, itu juga kita terlambat melakukan komunikasi dari sisi kehalalannya. Sehingga dari awal untuk vaksin ini, terutama vaksin yang nanti yang langsung diproduksi oleh Bio Farma, kita sudah memastikan kehalalannya, karena memang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH dan juga dari MUI. Jadi teman-teman semua, dalam kita untuk memastikan suplai vaksin ke Indonesia, memang semua aspek itu sudah kita pertimbangkan. Dan kita juga ingin sebenarnya memberikan vaksin yang berkualitas dari terhadap masyarakat Indonesia. Tidak ada satupun vaksin yang nantinya seandainya diizinkan oleh Badan POM untuk diberikan ke masyarakat Indonesia adalah vaksin yang tidak berkualitas. Karena memang syarat dari vaksin itu adalah masalah keamanannya terjamin, kemudian masalah mutunya juga harus terjaga, efikasinya harus bisa dibuktikan, dan ditambah lagi satu yaitu masalah kehalalan. Jadi semua aspek-aspek itulah yang harus kita pertimbangkan sebelum nanti kita melakukan permintaan izin kepada Badan POM untuk bisa mendapatkan semacam EUA ya, karena memang kondisinya emergensi. Karena kenapa kondisi emergensi ini harus menjadi kepastian kita? Karena kalau kita ikuti standar normal dari pengembangan vaksin, itu memang butuh waktu yang sangat lama, rata-rata 7-10 tahun. Dan kalau kita melewati itu semua, ya kita kasihan dengan nasib masyarakat kita dan pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itulah otoritas Badan Pengobatan di Indonesia seperti Badan POM, memang mereka memunculkan berbagai macam kebijakan untuk juga membantu ya produsen, untuk membantu peneliti untuk bisa menghadirkan vaksin itu dengan cepat, tapi tetap mengikuti protokol-protokol yang selama ini sudah disepakati. Dan terakhir mungkin tentang kesiapan kami sendiri. Jadi karena memang seperti disampaikan di awal tadi, kebutuhan kita terhadap jumlah dosis vaksin ini memang sangat besar. Dan kami juga sebenarnya sudah menyiapkan kapasitas yang lumayan besar juga di Bio Farma, tapi tidak cukup besar untuk bisa mengcover suplai vaksin terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga memang strategi yang jangka pendek tadi di mana kita melakukan importasi terhadap vaksin jadi itu juga satu hal masih kita butuhkan. Tapi bicara tentang kesiapan, sebenarnya kami di Bio Farma sudah menyiapkan kapasitas produksi itu sebesar 250 juta dosis per tahun. Dan kami menyiapkan 2 fasilitas produksi di Pasteur. Ini teman-teman ITB pasti tahu semua lokasinya. Ada satu bangunan heritage di pinggir jalan Faktur, dan di jalan Pasteur. Di belakangnya itu ada 2 fasilitas produksi yang kita dedikasikan nanti untuk produksi vaksin COVID ini dengan total kapasiti 250 juta dosis per tahun. Satu fasilitas produksi bisa dilihat di slide ini yang gedung nomor 21 namanya. Ini alhamdulillah terima kasih kepada Badan POM. Tanggal 30 Desember kemarin kami sudah mendapatkan sertifikasi GMP-nya ataupun CPOB-nya. Sehingga kita sudah mendapatkan bahan baku seperti teman-teman ketahui, hari Senin kemarin sudah datang 15 juta dosis dan itu segera kita produksi di gedung nomor 21 ini.
kapasitas untuk gedung yang satu ini adalah sebesar 100 juta dosis per tahun. Dan kita juga lagi dalam proses untuk sertifikasi di gedung satu lagi, gedung 43 ini untuk 150 juta dosis per tahun. Jadi insya Allah nanti di sekitar bulan Maret kita sudah memiliki 2 fase produksi untuk bisa memproduksi 250 juta dosis. Nah, bagaimana tentang bahan bakunya sendiri? Bahan bakunya kita sudah mengamankan sekitar lebih dari 140 juta dosis bahan baku yang nanti regularly kita akan segera produksi di Bio Farma untuk bisa menghasilkan 122,5 juta dosis. Artinya kalau kita mau bicara tentang pengamanan jumlah dosis yang 426 juta dosis tadi, sekitar 122,5 juta dosis itu akan diproduksi di Bio Farma. Sisanya nanti kita akan lakukan importasi vaksin jadi dari beberapa vaksin yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Next. Terakhir, rekan-rekan semua, ini bicara tentang jangka panjang, ya kita tahu bahwa masalah penyakit, ya epidemiologi, epidemik, pandemik ini kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi sebagai suatu industri BUMN, kami juga ingin sebenarnya untuk berkontribusi bagaimana kita bisa melakukan persiapan secara jangka panjang untuk ya kita bisa tidak hanya dari sisi capacity building, tapi juga dari sisi penguasaan teknologi. Beberapa teknologi baru yang berkembang selama pandemi ini menjadi suatu perhatian kita, dan kita juga sudah membuat suatu program ya yang segera akan kita diskusi mulai Januari ini, di mana kita juga akan mulai mengembangkan beberapa platform baru seperti adenovirus di mRNA itu untuk jenis vaksin lainnya, tidak hanya untuk COVID-19, tapi juga kita siapkan nanti untuk jenis-jenis vaksin yang disiapkan kalau terjadinya kejadian luar biasa ataupun ada epidemik virus lagi. Kami mohon dukungan dari semua teman-teman. Saya tahu IITB ini banyak orang-orang yang sangat kompeten, banyak orang-orang yang ada ide brilian. Ini saatnya kita bersatu padu bersama untuk bisa membuktikan bahwa IITB ini memang bisa berkontribusi yang jauh lebih besar buat negara ini. Ada satu tagline yang saya sangat ingat dari sekarang, dari awal saya bergabung di ITB, in harmonia progressio. Tentunya inilah sama-sama yang harus kita buktikan kepada masyarakat bahwa memang kontribusi dari IITB ini memang sangat tinggi, tidak hanya buat ITB tapi juga buat negara Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, DLV, Mbak Dina, pemaparan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.